यार 11 बज गए, भूमि अभी तक नहीं है. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang bapak-bapak bernama Arun sedang menikmati segelas homer bersama sahabatnya sambil menceritakan pernikahan anaknya bernama Bumi yang sebentar lagi akan dilaksanakan. देखिए दुल्हन का मेकअप, मेहंदी और उसके ऊपर सहेली की शादी. Dan inilah Bumi, seorang wanita perias pengantin yang saat ini sedang berada di acara pernikahan salah satu sahabatnya, ditemani oleh teman prianya yang mengajak dia pulang karena waktu sudah larut malam. Namun setibanya di rumah, Bumi tampak sangat marah lantaran mendapati ayahnya sendiri sedang mabuk-mabukan karena terlalu banyak minum. Karena tak ingin anaknya marah, Arun lantas menghampiri Bumi dan memberikan makanan yang telah ia masak. Sempat menolak menerima makanan tersebut, namun setelah Arun memberikan sebuah sandal yang dibuat khusus untuk putri tercintanya, membuat Bumi merasa sangat terharu atas perhatian ayahnya itu. Keesokan harinya, Bumi meminta ayahnya agar segera mendapat pendamping hidup baru sebelum dirinya menikah, karena Bumi tak akan tega jika harus meninggalkan beliau sendirian di rumah ini jika ayahnya belum mendapatkan teman hidup pengganti mendiang sang ibu. देखने के लिए कोई तो चाहिए ना अरे अगले महीने तेरी शादी हो रही है. जो आपको छोड़ के नहीं जाना पापा. Selanjutnya kita akan diperkenalkan dengan sosok sahabat dekat dari Arun bernama Taj. Ini orangnya, pada waktu itu dia terlihat bahagia ketika mendapat undangan pernikahan anak sahabatnya. भूमि की शादी का कार्ड है तो फिर मुझे क्यों दे रहा? मैं तो घर का आदमी हूँ भैया. ओए, तेरे सिवा मेरे दुनिया में और कौन है? Orang ini bernama Jitu, merupakan seorang tukang ojek langganan Bumi. Hal itu terlihat ketika mengantar Bumi ke toko milik sahabatnya bernama Pisal, di mana Jitu sendiri sempat meledek sahabatnya ini yang ternyata sangat menyukai Bumi meski cintanya bertepuk sebelah tangan. रोने की प्रैक्टिस कर ली ना? बस क्यों? आज पर्स निकालना भाई. ले मैं निकालता हूँ. Beberapa hari berselang, Pisal pergi menemui pamannya bernama Dauli, ini cucungiknya. Dauli ini merupakan orang yang sangat terobsesi menjadikan para gadis sebagai mainan. तो बहुत खतरनाक खेल है. तो थारे को क्या लगा? लूडो जैसा होगा. Tujuan Pisal datang ke sana hendak memberitahukan terkait pernikahan Bumi kepada Dauli, sekaligus meminta solusi agar dapat membatalkan pernikahan tersebut. Namun bukannya solusi yang didapat, ia malah mendapat kecaman dari Dauli dan salah satu anak buahnya bernama Gulam yang menganggap jika Pisal hanyalah seorang pecundang karena tak mampu mengatakan perasaannya terhadap Bumi. धौली भाई, अगर ये आपकी मौसी का बेटा नहीं होता ना, तो कसम से धौलपुर में आना इसका बंद करवा देता मैं. Tak ingin dianggap sebagai pecundang, Pisal pergi ke rumah Bumi untuk menyatakan perasaan yang sebenarnya. Namun karena pada dasarnya Bumi tak sedikit pun mencintainya, Bumi pun langsung mengusir Pisal dan memperlakukannya dengan cara seperti ini. बस मत करो, परसों मेरी शादी है. भूमि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ. I love you. भूमि प्लीज. Bumi kembali membuat Arun sedih dengan semua pernyataan yang mengatakan mengenai kenapa alasan anak perempuan selalu meninggalkan ayahnya, yaitu memiliki kehidupan baru dengan sang suami yang mengurus rumah tangganya sendiri dan harus tinggal di rumah mertuanya. मैं नहीं जाऊंगी. मैं जाऊंगी नहीं. मैं नहीं जाऊंगी. Suatu hari sebelum acara pernikahan dilaksanakan, Bumi sempat marah-marah kepada si calon suami yang menurutnya tak romantis. Namun karena masih memiliki urusan lain, ia lantas menutup telepon dan meminta Jitu agar mengantarkannya ke suatu tempat. अच्छा. जीजू नहीं है इसलिए परेशान हो. अच्छा सुन, हम थोड़ी देर में निकलेंगे, ठीक है? Di tengah perjalanan, Jitu menghentikan motornya karena bermaksud ingin buang air kecil. Setelah kembali, ia dibuat terkejut tatkala Bumi sudah tidak ada di sana dan besar kemungkinan wanita ini telah diculik oleh orang tak dikenal dan tebak siapa pelaku yang telah menculiknya. कितनी बार बोला I love you. I love you. Ya, ternyata Pisal adalah orang yang telah menculik Bumi dan membawanya ke sebuah bioskop milik pamannya. Penculikan ini sengaja dilakukan hanya karena ingin memberikan pelajaran dengan cara menggadabah Bumi demi merenggut harga dirinya. Dan bukan hanya Pisal saja, Dauli serta Gaulam juga ikut andil dalam aksi tersebut. तो शादी है इसकी, हिंदुस्तानी बेटी है. Setelah kesuciannya direnggut oleh 3 orang yang biadab, Bumi merasa frustasi sebab harus menanggung malu jika semua orang mengetahui kejadian barusan, di mana kejadian itu sendiri hanya diketahui oleh istri Taj yang memintanya agar tak memberitahukan semua ini kepada calon suaminya demi menghindari prasangka buruk dari pihak keluarga calon suami. कल तेरी शादी है ना, सब ठीक हो जाएगा. हाँ? किसी को बताना मत तू.
पता नहीं चलना चाहिए किसी को। Tepat di hari pernikahan, Bumi terlihat sangat cantik dengan dandanan pengantin yang dipakainya meskipun ia masih tampak muram sejak kejadian kemarin malam. Di samping itu, Arun merasa senang karena putri satu-satunya akan segera melepas masa lajangnya tanpa mengetahui apa yang telah dialami anaknya ini. अरे बेटी की शादी है हर बाराती को उसके पसंद का जूता गिफ्ट करूँ. Saat Bumi dihampiri calon suaminya, ia mengatakan kejadian yang sebenarnya karena berharap tak ingin ada kebohongan di antara mereka. Sontak hal itu membuat calon suami terkejut dan langsung pergi meninggalkan upacara pernikahannya begitu saja. Demi mencari keadilan bagi putrinya, Arun ditemani sahabatnya pergi ke kantor polisi untuk memberikan laporan mengenai penggadabahan anaknya. Namun para polisi itu malah asik menonton TV tanpa sedikit pun mendengarkan laporannya, dan inilah yang Arun lakukan. Bukan tanpa alasan, Arun melakukan ini semua. Ia hanya ingin laporannya didengar oleh pihak polisi meski jawaban yang diberikan tanpa sedikit merendahkannya, di mana hal itu hampir saja kembali memicu kemarahan Arun yang sudah muak dengan perlakuan polisi, hingga pada akhirnya mereka melakukan investigasi demi mencari siapa pelaku pemerkosaan itu. चलो लड़की को पहन ले चलो. Setibanya di rumah, Taj meminta istrinya agar memanggil Bumi untuk interogasi terkait siapa saja pelaku aksi bejat tersebut. Tapi ternyata Bumi sudah hilang dari rumah tanpa ada satu orang pun yang tahu. Hal itu sontak membuat semua orang terkejut dan langsung melakukan pencarian terhadap Bumi. Ya, Bumi lagi-lagi diculik oleh ketiga orang pelaku yang sama, untuk kemudian mereka kembali berniat melakukan hal bejat kedua kalinya, sampai-sampai berniat untuk menghabisi wanita malang saat itu juga untuk terhindar dari jeratan hukum. Beruntung, Bumi lebih dulu menyadarinya, sehingga ia lekas berlari menjauh dari kejaran mereka, tetapi... Arun sendiri merasa sangat sedih atas kehilangan putri satu-satunya tersebut, hingga sampai berhalusinasi jika Bumi sekarang ada di kamarnya, yang pada kenyataannya kini ia hanya seorang diri, ditemani radio butut peninggalan mendiang sang istri. Sementara itu, Dauli bersama Pisal dan Gaulam sedang merayakan keberhasilannya karena telah berhasil menghabisi Bumi. Hingga tak lama, ada orang misterius yang memberinya informasi mengenai Bumi yang ternyata masih hidup dan saat ini sudah dilarikan ke rumah sakit. Bumi जिंदा है. Melihat putri satu-satunya terbaring lemah, Arun merasa sangat terpukul dengan kejadian yang menimpa putrinya. Bahkan, ia juga melihat rasa trauma mendalam yang dialami Bumi. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Setelah sadar, Bumi akhirnya menceritakan pasca kejadian yang menyebabkan dirinya harus terbaring beberapa hari di rumah sakit. Sang ayah yang ingin menegakkan keadilan atas putrinya pun lantas membawa kasus ini ke pengadilan agar para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. क्या ये सच है कि आपकी ये बेटी अक्सर रातों को लेट आती है? हाँ लेकिन हाँ या ना? Di pengadilan sendiri, tampak Bumi begitu disudutkan oleh pengacara dari pihak Pisal yang menganggap jika Bumi melakukan semua itu atas dasar kemauannya sendiri dan tidak ada sedikit pun unsur paksaan, bahkan sampai menganggap Bumi sebagai seorang wanita malam. Bukan hanya itu, si pengacara malah mencecar pihak dari Bumi dengan beberapa pertanyaan yang merendahkan martabat Bumi, meski dari pihak penggugat menganggap Bumi adalah wanita baik-baik sebab ia memberitahukan kejadian ini kepada calon suaminya agar tak ada lagi kebohongan di antara mereka. तो अगर भूमि को विशाल से प्यार नहीं था, तो उसने उसके हाथ से रोज क्यों लिया? Si pengacara sendiri memberikan laporan medis palsu mengenai ketiga orang biadab itu yang terbukti tidak melakukan pemerkosaan. Kemudian dia memanggil Bumi ke kotak saksi agar dicecar dengan beberapa pertanyaan yang menyudutkannya. तो ये रेप प्लान करना किससे सीखा? बोलो. Karena sudah geram dengan pendapat si pengacara yang terus-menerus merendahkan martabat Bumi, Arun lantas meminta putrinya turun dari kotak saksi karena sudah tak sanggup melihat anak kesayangannya menahan cercaan yang dilayangkan. बस चल
Arun sempat dianggap menghina pengadilan karena meminta Bumi turun dari kotak saksi begitu saja. Ia lantas menjelaskan jika kedatangannya ke pengadilan hanya untuk mencari keadilan. Namun apa yang didapat? Mereka malah mendapat olok-olokan dari si pengacara yang menghardik Bumi karena dianggap tak memiliki karakter sehingga membuat dia dan semua orang yang hadir di pengadilan ikut bersedih. Sebelum pergi meninggalkan pengadilan ini, Arun meminta maaf kepada Pisal serta Dauli dan berniat mencabut tuntutannya karena merasa jika tuntutan itu percuma saja sebab hal tersebut tak akan mengembalikan kesucian putrinya ini. हम ये केस वापस ले लेते हैं। Bukannya merasa bersalah atas apa yang telah dilakukan, Dauli dengan sombongnya menganggap jika Bumi hanyalah sebuah mainan karena merasa jika dirinya memiliki kekuasaan dan mampu melakukan semua keinginannya seenak jidat. हमारे लिए तो खिलौना ही है, समझा के रखना इसे, रात को अकेले घर से बाहर ना निकले। Sejak saat itu, hubungan antara ayah dan anak ini mulai renggang sebab Arun merasa telah gagal menjadi sosok ayah dalam melindungi anaknya sehingga terjadi perdebatan di antara mereka di mana Bumi tidak setuju jika sang ayah akan melakukan balas dendam. अब कब तक खुश होने का नाटक करते रहेंगे? और तू क्या कर रही बेटू? मैं दोबारा जिंदगी जीने की कोशिश कर रही हूँ. Keesokan harinya, ketika Bumi hendak pergi bekerja, ia dikejutkan dengan nomor telepon serta namanya ditulis di dinding tepat di depan rumah yang membuat Bumi sangat sedih dan langsung bergegas menghapus tulisan tersebut. Bahkan hampir semua tetangga pun menganggap jika Bumi tak layak tinggal di tempat ini. एक लड़की की वजह से पूरा मोहल्ला बदला। अखबार में देखो कैसी कैसी खबरें आती हैं। अरे भाई ऐसे लोगों को तो मोहल्ला छोड़ देना चाहिए. Marah karena putrinya dianggap mempermalukan wilayahnya, Arun lantas menghancurkan semua barang termasuk merusak jendela rumah tetangganya sambil mengupat. Hal tersebut Arun lakukan sebab mereka hanya melihat keburukan Bumi saja tanpa melihat kebaikan yang selama ini telah dilakukan. जब तेरे छोटे भाई ने तेरे माँ बाप को घर से निकाला था, Atas kemarahan Arun semalam, ada sebagian warga yang datang ke rumahnya sambil memberikan HP milik Jitu, yang mana isi HP tersebut adalah sebuah rekaman tepat di hari kejadian, dan ternyata Jitu juga terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian setelah bukti itu didapatkan dan terlihat jelas wajah 3 orang pelaku yang telah menyakitinya, maka Bumi seketika dibuat murka dan meminta ayahnya agar menghabisi mereka semua. मार दो उन्हें पापा. Pisal dan yang lainnya kini tak diterima lagi di keluarganya masing-masing karena sudah mengetahui kelakuan busuk mereka. Bahkan Pisal diminta oleh ibunya sendiri untuk menyerahkan diri ke kantor polisi sebelum dirinya ditemukan dan dihabisi oleh Arun. चल तुम अभी की अभी आपको पुलिस के हवाले करते हैं. मैं क्यों करूं अपने आपको पुलिस के हवाले? अरे वो तुझे मार डालेगा, क्यों नहीं समझ रहा है? Mengetahui Jitu terlibat dalam kasus ini, Arun lantas menangkapnya dan memberikan hukuman secara perlahan, mulai dari hukuman fisik, psikologis, hingga akhirnya diharapkan Jitu akan mati dengan penderitaan hidupnya. मुझे माफ कर दो दीदी. अभी मुझे माफ कर दो. Selanjutnya Arun mendatangi Pisal yang ketar-ketir ketika melihat keberadaannya di sana, sampai-sampai membuatnya ngompol meski tak mengatakan sepatah kata pun. Dan yang lebih parahnya lagi, Pisal terus dikejar oleh Arun hingga sampai ke rumah yang membuatnya sangat ketakutan dengan Arun yang tampak ingin menerkamnya. Singkat cerita, Arun yang kali ini sedang bersama Bumi bertemu dengan Dauli dan juga Pisal, di mana Dauli terlihat sangat sombong ketika menyuruh Pisal minta maaf kepada mereka, bahkan kembali merendahkan putrinya yang dianggap tidak akan ada yang mau menikahinya, sehingga inilah yang terjadi. Memang sungguh tidak adil hukum yang dibuat manusia, bukannya pelaku yang diadili, ini justru malah korban yang diberikan sanksi. Itu terbukti pada saat ini Arun dan anaknya lah yang malah mendekam di penjara. Tak lama berselang, Arun didatangi Dauli, si sosok kebal hukum yang mengancam akan menghabisinya. Tapi secara tenang, Arun malah berbalik mengancamnya bahwa sebentar lagi hidup Dauli akan berakhir di tangannya. क्योंकि इसके बाद तेरे हाथ और हथियार भी काम नहीं आएंगे. Save the daughter. Setelah menghabiskan masa tahanan di hari pertama kebebasannya, dia langsung bergegas mendatangi Jitu, kemudian memulai aksi balas dendam. Tak tahan dipermalukan di depan umum, juga ancaman psikologis yang diberikan, maka tak heran jika Jitu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Selesai menghabisi Jitu,
Arun lekas pergi ke tempat Gulam berada untuk memberikan pelajaran, bukannya langsung menghabisi Gulam. Saat itu juga Arun malah membuat tato tepat di dahinya sebagai sebuah bentuk peringatan. Finish mendapat tato yang sesuai dengan sifatnya. Gulam pergi menemui Dauli untuk menyampaikan ancaman dari Arun, tapi Dauli tampak sangat meremehkan kemampuan Arun karena merasa jika hanya dirinya saja yang memiliki kuasa, meski Pisal sangat ketakutan bahwa dirinya adalah target selanjutnya. वो मुझे मार देगा वो जीतू है ना जीतू उसकी डर की वजह से ना कोई हाथ लगा है उसे किस्मत में कब कहाँ के हुआ. Beberapa hari berselang, Gulam pergi ke rumah Arun dan mengacak-ngacak isi rumah tersebut, kemudian membawa radio peninggalan mendiang sang istri. Hal itu diketahui oleh Bumi yang baru saja pulang, sempat meminta untuk dikembalikan, tapi Gulam dengan arogannya mengatakan bahwa dirinya tak bisa dibunuh oleh siapapun termasuk Arun. युद्ध बेचने वाले अरुण सचदेवा और उसकी बेटी भूमि सचदेवा को Melihat radio kesayangannya dirusak, Bumi berusaha melawan Gulam sendirian, meski pada akhirnya ia dibuat tersungkur hingga tak lama Taj datang membantunya dan berusaha menangkap Gulam saat itu juga, tetapi sejak kematian Taj itulah Arun menjadi brutal dari sebelumnya. Hal itu terlihat ketika ia menghampiri Gulam dan langsung menyiksanya sampai tersungkur, bahkan membawanya ke atas rel kereta api untuk dihabisi. Tak ingin menjadi korban selanjutnya, Faisal berusaha melarikan diri dari kota ini agar dirinya aman dari ancaman Arun, tanpa sadar jika Arun sudah menyusul sekaligus menghentikan bis yang membawanya, di mana dia mendapatkan ancaman seperti ini. धड़कट या झड़कट. Tak berselang lama, Dauli menghentikan bis yang dibawa oleh Arun dan berniat menghabisinya saat itu juga. Namun tak ada sedikit pun raut ketakutan di wajah Arun. Itu terbukti ketika dengan beringasnya menghabisi semua anak buah Dauli. Di tengah baku hantam yang masih berlangsung, Arun yang sempat berhasil dipojokkan kembali bangkit setelah melihat putrinya akan kembali disakiti oleh Dauli, di mana kali ini ia lebih beringas dari sebelumnya karena sudah sangat bernafsu ingin menghabisi musuhnya saat itu juga. Setelah berhasil membuat Dauli kewalahan, Arun lantas membawanya ke suatu kuil untuk melemparkannya ke bawah air. Karena tak ingin hidupnya berakhir di sini, Dauli meminta maaf kepada Arun atas kesalahan yang telah dilakukannya. Namun kejahatannya itu harus terbayar kontan saat Bumi memutuskan untuk mengeksekusi orang biadab ini dengan tangannya sendiri. रेपिस्ट के लिए बहुत ही माफी. Tamat.